Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin sharing sebuah topik. Ini pertanyaan dari sahabat trader juga mengenai segregated account atau akun terpisah yang dimiliki oleh broker maupun pialang berjangka. Namun demikian, seperti biasanya sebelum saya mengulas, selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk mengulas topik pada pagi kali ini mengenai segregated account atau akun terpisah yang dimiliki oleh perusahaan pialang berjangka atau broker. Ini mungkin sedikit agak mungkin terabaikan oleh para broker. Ini umumnya pada broker-broker pemula ya, yang sebenarnya apa sih fungsinya daripada segregated account atau akun terpisah? Ini memang sekilas tidak terlalu penting mungkin menurut Anda, tetapi ini adalah paling tidak akun terpisah ini akan menyelamatkan hasil trading Anda atau menjamin keamanan daripada trading Anda. Ini mestinya seperti itu. Karena banyak terabaikan ya. Karena ini menyangkut aspek legalitas perusahaan broker itu berdiri. Nah, seperti video sebelumnya sahabat, di dalam perdagangan forex ini tentunya ada regulasinya, bukan asal-asalan. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin luput daripada perhatian teman-teman trader semua. Banyak perusahaan-perusahaan yang berlisensi kredibel. Ini tentunya Anda harus cukup paham dan mengerti, dan mana perusahaan-perusahaan yang tidak masuk dalam kategori perizinan yang tidak kredibel. Seperti kalau di Amerika ada namanya NFC, kemudian kalau di Europe contohnya ada FCA dari UK, kemudian SISEC. Nah, di negara kita sendiri Indonesia ini memiliki badan otoritas yang menaungi broker-broker berjangka atau broker-broker pialang berjangka. Ini di bawah Departemen Perdagangan dan ada lembaga yang menaunginya Bapepti. Tentunya di dalam suatu industri itu pasti ada peraturan yang menaunginya. Artinya, saya contohkan aja ini ada di Indonesia misalkan ya. Nah, fungsinya apa akun terpisah ini? Nah, perlu diingat, akun terpisah ini adalah salah satu keharusan pialang berjangka atau broker yang di bawah naungan Bapepti ini harus memiliki. Nah, memang yang namanya segregated account ini adalah akun terpisah dari perusahaan pialang berjangka tersebut. Banyak lembaga yang ikut serta dalam regulasi ini ya, seperti Bursa Berjangka Jakarta, kemudian Clearing Berjangka Indonesia. Ini adalah lembaga-lembaga yang secara bebarengan ada dalam regulasi perdagangan valuta asing di Indonesia. Nah, akun terpisah sendiri ini ya, satu misal begini sahabat. Kenapa dibilang rekening terpisah? Karena memang benar-benar terpisah oleh aset atau perputaran uang perusahaan berjangka ya, agar uang yang ada di segregated account, artinya uang-uang customer ini terjamin. Dan ini selalu dipantau oleh lembaga-lembaga otoritas negara yang saya contohkan di Indonesia. Satu contoh begini.
broker atau perusahaan berjangka tentunya ini akan meng-crowdfunding, artinya mengumpulkan dana-dana nasabah untuk melakukan transaksi di perdagangan berjangka atau di bursa berjangka tentunya. Nah, uang-uang ini customer ini disimpan, artinya semua dana nasabah akan masuk dalam rekening terpisah. Suatu misal perusahaan A ini memiliki akun terpisah yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, artinya yang diawasi oleh pemerintah. Sekali lagi ya, namanya segregated account. Ini adalah rekening terpisah yang sudah ditunjuk atau didaftarkan sebagai akun terpisah perusahaan. Nah, keberadaan uang nasabah ini nanti akan selalu dicocokkan dengan total equity transaksi nasabah-nasabah. Jadi ini selalu diawasi. Suatu misal secara kolektif uang nasabah di perusahaan A ini misalkan ada 10 miliar ya. Tentunya equity yang ada di bursa untuk nasabah ini harus sama-sama 10 miliar. Artinya selalu diawasi keberadaan uang ini, dan ini tidak boleh diambil oleh broker atau pialang tersebut. Ini secara regulasi berlaku seperti itu. Nah, kenapa? Pihak otoritas ini akan selalu memantau dan menjamin keberadaan uang-uang customer yang ada di sini. Jadi tidak bisa digunakan, sekali lagi tidak bisa digunakan oleh perusahaan pialang tersebut. Jadi keberadaannya selalu akan diawasi oleh pemerintah. Mungkin bisa dipahami sahabat bahwa sebenarnya akun terpisah ini buat menjamin antara perusahaan broker dengan customer-customernya. Nah, beda dengan perusahaan forex atau perusahaan pialang tidak memiliki lisensi. Tidak memiliki lisensi dari negara manapun juga. Artinya dari otoritas-otoritas yang kredibel. Ya, seperti saya contohkan di Indonesia adalah Bapepti. Tetapi bagaimana dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri? Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang berada di luar negeri ini mengklaim punya lisensi, Anda harus cek bahwa lisensi tersebut harus benar-benar yang kredibel, artinya yang klasifikasi kelas A. Nah, biasanya mekanismenya sama seperti regulasi yang ada di Indonesia. Ya karena Indonesia lebih belakangan meregulasi bisnis ini, tentunya mengadop dari peraturan dari negara-negara yang telah lebih dulu seperti Amerika, kemudian Inggris. Nah, ini diterapkan di Indonesia. Semuanya demi kenyamanan, keamanan baik dari perusahaan, baik dari customer. Ini pentingnya daripada regulasi. Nah, sahabat trader, perlu juga pada video kali ini kebetulan saya mencoba untuk menjelaskan mengenai regulasi dan peraturan bagi masyarakat, ya tentunya harus cukup berhati-hati karena sekarang ini banyak broker-broker yang abal-abal. Memang memiliki MetaTrader 4, memang memiliki MetaTrader 5, tetapi tidak memiliki lisensi yang kredibel. Ini perlu Anda coba pahami, bagaimana lisensi yang kredibel, bagaimana lisensi yang tidak kredibel. Anda bisa mungkin browsing atau googling lewat website dan sebagainya. Karena ini sangat penting, apalagi sekarang banyak modus-modus yang menggunakan platform-platform perdagangan valuta asing. Seperti Anda coba mungkin pernah ditawari
pemasaran robot, kemudian dibundling dengan mungkin insurans dan sebagainya, dibanding lagi dengan mungkin MLM dan sebagainya. Bukan MLM-nya yang salah, bukan itu, ya. Bukan insurannya yang salah, tetapi hal-hal macam ini perlu Anda cermati. Apalagi banyak yang menawarkan pemakaian robot itu fake, ya, fake pendapatannya. Satu hari bisa 1%, satu hari bisa 2%. Ini perlu Anda waspadai. Sekali lagi, jangan sampai kejebak dengan iming-iming semacam ini. Anda harus cukup jeli, karena kebanyakan ini di kemudian hari akan scam. Mungkin bisa bertahan setahun, mungkin bisa bertahan 2 tahun, tetapi ujung-ujungnya akan scam. Coba diamati juga, ini cirinya juga. Namanya rate ya. Rate bisa masuk 15.000 tetapi keluarnya 10.000. Rate bisa keluar masuk 15.000, keluar dengan 13.000. Ini dari mana? Nah, inilah kadang-kadang Anda perlu waspadai. Kemudian pembelian robot, ya, Anda harus beli robot kemudian depo. Kapan Anda bisa BEP meskipun dijanjikan dengan persentase yang menggiurkan? Kadang-kadang kalau saya coba cermati, itu bisa saya hitung nilai BEP-nya baru setahun. Baru setahun ini BEP. Kemudian dengan rate yang cukup lebar, 15.000 masuk, 12.000 keluar. Anda kalau mau withdrawal mungkin juga saya akan kalah di rate-nya. Anda perlu perhatikan, perusahaan-perusahaan kredibel yang memberikan misalkan masuk dengan floating rate. Itu floating rate itu adalah rate yang berjalan patokannya, bukan rate yang menentukan perusahaan pialang tersebut. Nah, ini perlu Anda waspadai dan curigai. Sahabat trader, mungkin Anda punya pengalaman penawaran seperti dan semacam itu, silakan Anda komen. Mari kita sama-sama mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak pada investasi yang cenderung nantinya akan scam. Dan bagi sahabat yang belum subscribe, tentunya silahkan Anda subscribe, ya. Jangan lupa tekan lonceng, tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, bisnis, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.